Hey yo, Monica. Cihuy. Hai, seluruh sivitas Unikas Gobranto dimanapun kalian berada. Balik lagi nih sama aku Daniel di podcast Unika atau biasa disebut, biasa dikenal Ponika. Nah, di episode sebelumnya kita sudah membahas nih apa sih BEM Universitas dan juga apa sih Senat Universitas. Nah, di episode kali ini kita bakal membahas kita bakal membahas secara general apa sih Fakultas Psikologi dan juga Fakultas Hukum dan Komunikasi. Nah, seperti episode sebelumnya, pada episode kali ini kita juga ditemani oleh dua tamu spesial, yaitu Oksi dan juga Mas Bakti. Halo, Mungkin halo. dari Halo Mas Bekti. Halo. Sanjaya. Oke. Mungkin Mas Bakti sama Oksi bisa perkenalan terlebih dahulu nama fakultas, prodi. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Oke. Jadi kenalin teman-teman semua yang dengerin podcast Unika ini. Kenalin, nama aku Oksi Vegetario, biasa dipanggil Oksi. Sekarang di waktu rekaman ini aku sekarang 6, Fakultas Psikologi, angkatan 2018. Sekarang aku aktif di bidang UKM hipnomorfosis. Itu bergerak di bidang hipnosis sama hipnoterapi, dan aku sebagai kawan pengajarannya gitu. Thank you. Oke, kalau dari Mas Bakti dulu bisa perkenalan. Oke, halo teman-teman semuanya. Nama saya Bakti Nusamadani. Saya dari Fakultas Hukum dan Komunikasi. Kebetulan saya mengambil program studi ilmu hukum. Ya. Oke. Jadi itu ya teman-teman, kita kedatangan dua tamu spesial, Oksi dan juga Mas Bakti yang bakal nemenin kita di episode kali ini. Nah, sebelum kita masuk, kita mau tanya-tanya nih ke Oksi dan juga Mas Bakti. Oke. Mungkin ke Mas Bakti dulu. Kenapa sih Mas kok milih Fakultas Hukum dan Komunikasi menjadi jurusan yang diambil? Karena kalau mau meruntut lebih jauh kan kayak terlalu panjang. Ya. Secara lebih spesifiknya sih kayak saya melihat Fakultas Hukum dan Komunikasi, terutama program studi ilmu hukum, dia memiliki prospek kerja yang sangat, aku bilang luas ya, banyak. Karena setiap bidang pekerjaan, hampir semua bidang pekerjaan, banyak perusahaan, baik instansi swasta dan negeri, itu membutuhkan konsultan hukum. Baik itu dalam bidang litigasi dan non-litigasi. Litigasi sendiri itu dia langsung bersentuhan dengan pengadilan dan lain-lainnya. Untuk non-litigasi, itu di luar pengadilan. Jadi bisa dibayangkan prospek kerjanya itu seluas apa gitu. Itu menjadi ketertarikan saya gitu di situ. Oke, Demikian Mas Sanjaya. Jadi memang nggak sebatas hanya kalau masuk hukum tuh jadi pengacara, jadi notaris. Jadi kan memang kebanyakan orang berpikirnya seperti itu. Padahal enggak ya Mas ya? Enggak. Jelas enggak dong. Setiap ada manusia dan ada hukum di situ, anak-anak hukum akan bekerja di situ, berarti akan bisa beraksi di situ ya. Benar banget. Kecuali hukum riba ya. Waduh. Itu sudah urusan kadang-kadang orang gitu. Bercandanya kan gitu kan. Gimana dengan hukum riba? Apakah butuh anak-anak hukum gitu? Benar. Oke, tapi untuk hukum langsung bersentuhan dengan riba ada gitu loh. Kayak contoh pengaturan tentang undang-undang kawasan konservasi. Terus tentang satwa yang dilindungi itu juga butuh orang hukum juga di situ, meskipun tidak secara langsung gitu. Ya, oke. Memang banyak bidang itu memang butuh hukum ya. Setuju nggak sih? Aku sih pribadi setuju ya, karena begitu kita lahir kita sudah terikat oleh hukum gitu loh. Buat KTP kan terikat hukum. Ya gitu, benar. Itu yang maksud. Kita tunduk dari hukum dari lahir gitu. Oke. Nah itu teman-teman, jadi kalau kalian masuk ke hukum, jadi bukan hanya sebatas jadi pengacara, cuma jadi notaris, tapi juga banyak prospek pekerjaan untuk kedepannya juga. Ya, tepat sekali, sangat tepat. Oke, lanjut ke Oksi. Kenapa sih Oksi memilih Fakultas Psikologi? Oke, mungkin rada berbeda sama Mas Bekti tadi ya. Kalau Mas Bekti kan secara prospek kerja memang, aku pribadi setuju sih, memang prospek kerja dari teman-teman lulusan hukum itu lebih menjanjikan dengan gaji yang lebih tinggi dan memang dibutuhkan banyak orang gitu. Nah, kalau di psikologi, aku pribadi karena memang aku berangkat dari sering menemukan fenomena-fenomena atau suatu kejadian di selama aku SMA gitu ya, terutama selama waktu SMA itu aku penasaran gitu loh, karena kenapa sih orang bertindak seperti ini, kenapa orang bertindak seperti itu. Nah itu dilandasi lagi dengan
cerita-cerita yang misalnya kayak ada teman yang curhat. Ada teman yang curhat. Ini aku yakin sih teman-teman yang SMA atau siapapun yang mendengarkan ini pasti pernah mengalami mendengarkan orang curhat gitu ya. Orang curhat itu kalau misalnya curhat tentang pasangan, gebetan, ya oke lah, saya SMA, seru-serunya, cinta-cinta monyet gitu ya. Tapi saat yang menjadi jarang dibahas itu adalah curhat yang mengenai hal-hal sensitif, kesehatan mental, siapa yang punya mereka yang punya, bukan punya sih, jangan ngomong punya, nggak ada yang mau punya soalnya. Misalnya mereka yang mengalami broken home, mereka yang mengalami tidak keharmonisan keluarga, mereka juga yang mengalami Ya. gangguan mental gitu, gangguan pikiran gitu. Itu menurutku yang jadi kasihan gitu loh. Mereka dengan stigma di masyarakat Indonesia sekarang, mereka masih dipandang sebagai, mohon maaf, orang gila. Padahal mereka adalah orang yang perlu dibantu. Siapa sih yang mau jadi orang kayak dia gitu loh? Siapa yang mau jadi? Dia pun nggak mau gitu loh. Nah di situ aku tergugah. Mau jadi seperti itu. Gitu loh. Siapa yang mau jadi kayak dia? Bahkan kamu pun yang menghujat dia, mohon maaf ya, itu nggak mau jadi dia juga gitu loh. Belum tentu bisa melewati apa yang dilewati dia. Dan seringkali kalau misalnya aku ketemu sama orang yang sudah dalam keputusasaan hidup dan mereka masih mau cerita sama aku cenderungnya akan apresiasi. Terima kasih sudah mau cerita sama aku dan kamu masih percaya sama aku. Dan luar biasa banget kamu masih bisa bertahan sampai di detik ini dan kamu cerita sama aku dan kamu masih memilih untuk hidup. Wah, itu luar biasa banget. Itu berangkatnya dari situ sih sebenarnya. Kalau itu yang mengenai motivasi internal ya. Kalau prospek kerja, memang psikologi selain jadi psikolog kan sudah hal yang umum ya. Itu hal umum psikolog. Itu yang sudah diketahui banyak orang. Banyak orang udah tahu tentang psikolog. Tapi yang jadi keren adalah saat mereka itu para psikolog sama kayak Mas Bekti tadi ya. Kalau dihukum setiap ada organisasinya, kamu lahir ada hukumnya. Sama kayak psikologi. Dimanapun kamu berada yang ada orangnya, psikologi akan ada di situ. Bisnis, marketing, organisasi, dimanapun sekolah pasti akan ada manusia psikologinya di situ. Itu di situ yang jadi hebatnya psikologi. Bisa menyebar di mana-mana. Semua perusahaan butuh anak psikologi. Oh, pasti butuh. Mau marketing, mau HRD, pasti butuh. Gitu. Rekrutmen pasti butuh. Jadi kita kayaknya satu gedung itu emang sudah dirancang ya? Ya, dirancang. Luas gitu ya? Dibutuh banyak orang gitu loh. Siap. Menyambung sedikit sih tadi untuk... ini Kap. Sebenarnya dalam kayak toxic relationship, paham ya? Yang kadang-kadang kita nggak bisa putus dengan pasangan kita karena pasangan kita kayak pegang kartu as kita. Contohnya ya, mohon maaf, sensitif. Katakanlah foto telanjang kita gitu. Paham nggak sih? Betul, Mama. Iya, betul. Kalau aku mau coba menyambungkan ke ranah hukum atau ranah bidang studiku, kalau dia paham bagaimana cara mengatasi orang-orang seperti itu, ya, yang sebenarnya itu adalah privasi dia. Kadang-kadang kalau orang yang memang dia nggak paham terlalu tertekan, mungkin bisa masuk ke ilmu psikologi ya, dan dia nggak paham bagaimana sih aku lepas dari semua ini gitu, lepas dari kamu minta bantuan temanmu. Kadang-kadang kita juga canggung gitu loh, masa aku mau bilang aku punya foto telanjang yang disebar sama cowokku, katakan seperti itu. Malah disebar sama teman sendiri. Ya, repot malahan. Kita sebelum hal itu terjadi, kita bisa minta orang-orang yang memang paham hukum gitu. Nggak contoh, Pak, aku mengalami seperti ini. Katakanlah dia ke konsultan hukum. Saya harus gimana gitu. Sebelum hal itu terjadi, orang itu bisa ditangkap loh, bro. Katakan polisi. Setuju, karena setuju juga sih, karena dalam kasus seperti itu, mungkin Sanjaya juga setuju juga ya, karena memang di situ kan maksudnya ke revenge porn ya. Berarti di situ kalau nggak salah, aku nggak tahu nih secara hukum gimana, tapi setauku secara hukumnya itu pasti akan tersangkut paut sama pencemaran nama baik pasti nanti ujung-ujungnya. Mungkin ya, nggak tahu nih dari Mas Bekti atau dari Sanjaya gimana nih. Pasti pencemaran nama baik dan pelanggaran UU ITE gitu loh. Ya, jelas UU ITE. Itu gitu loh. Jadi kadang-kadang bidang studi kita jangan semata-mata hanya kita serap untuk bidang pekerjaan saja gitu. Bisa juga untuk kita kehidupan seharian kok. Ilmu pengetahuan itu lebih akan hidup. Iya, hidup. Ketika kita juga menghidupi dalam kehidupan sehari-hari kita gitu loh. Betul, setuju banget sih. Dan kasus itu tuh banyak terjadi di Indonesia. Betul banget. Di dekat-dekat ini tuh juga ada loh. Aku baca di Google itu juga banyak kasus cowok ditangkap karena memaksa si cewek untuk gitu karena si cowok punya foto si cewek.
Nah, Ya. itu yang apa ya? Kalau Dan secara kasus psikologi, seperti itu gimana? Nah, gue, kenapa si cewek itu mau gitu loh, mengirim kayak itu loh. Nah, sebenarnya kalau memang kita memperhatikan dari kasus itu ya, menurutku kalau aku sebagai si cewek juga akan dilema. Dan aku sebagai si cowok, ya mohon maaf, cowoknya juga salah di situ. Aku sebagai Oke. cewek pasti akan dilema juga di situ. Karena gini, di situ yang dimainkan adalah kesalahan logika yang sifat jebakan. Mungkin nanti Mas Bekti bisa mengelaborasi lebih dalam ya di situ ya, karena akan Siap. dipelajari di hukum gitu ya. Karena seolah-olah, kan biasanya gini kan, kalau kamu nggak kirim, kamu nggak sayang. Ya benar. Ya, Jadi nggak bisa dan dong. kata-kata ya. Nggak bisa dong. Kalau aku jadi ceweknya, ya nggak bisa. Emang bukti kalau aku nggak sayang dengan nggak kirim doang. Seperti itu. Nah, emang harus kirim gitu. Ya, itu kan sama kalau dihukum. Kalau misalnya, kalau kamu nggak makan ini, kamu nggak bolonnya kita, kamu nggak temannya kita. Itu yang itu nggak bisa dilakuin di skala hukum, menurutku nggak masuk akal gitu loh. Itu kalau pandangan gitu sih ya. Jadi untuk teman-teman cewek, kalau nggak makan ini kamu nggak bakal kenyang, kan juga nggak gitu loh, bener saja ya. Oke, yang tadi Mas Bekti kan sempat ngomong tentang foto telanjang itu ya, itu memang bisa dipidanakan ya Mas ya. Si cowok pun tidak bisa menuntut balik atas tuntutan si cewek ya. Ya. Gimana? Sorry. Yang seputar foto telanjang yang di topik tadi, itu kalau misalnya si cewek menindaklanjuti, apakah si cowok tidak bisa menindaklanjuti juga? Pasti ya, karena dalam hukum pun seorang tersangka atau udah tahu dia membunuh sekalipun, dia pasti punya hak untuk membela dan dibela dalam pengadilannya. Gitu. Terlepas pada akhirnya putusan tersebut akan menguntungkan untuk si cewek atau si cowok, ya itu tergantung dinamika di pengadilannya dan bukti-bukti yang didapat tentunya kayak gitu sih. Cara formalnya seperti itu. Paham. Jadi memang harus sesuai dengan proses hukum yang berlaku ya Mas ya? Ya, tentu. Kalau dalam artian foto tersebut, katakanlah ya, memang si cewek sengaja gitu loh, ngasih ke cowoknya, setelah itu ceweknya simpan, terjadi kasus seperti itu, penyidik kan pasti, kenapa kamu simpan foto si cewek seperti ini? Loh, dia yang foto kok, saya nggak menyuruh dia maksa, dalam chat-chatan pun pasti penyidik akan menelusuri itu juga kan? Itu berbeda juga. Niat dan perilakunya ya. kita nilai lagi Mbak di situ. Iya. Aktus reus dan mens rea berbeda juga gitu loh. Kayak tadi dibilang Mas Oksi. Gitu sih selebihnya. Menarik sebenarnya kalau kita mau ulik soal ilmu yang kita pelajari dengan kita comparekan dengan kehidupan sehari-hari kita gitu loh. Ada cerita lucu seperti ini. Ini terlepas dari bahasa yang kasus tadi ya. Dosen saya itu tahu nggak lampu merah di daerah Tugu Muda ada tulisan belok kiri jalan lurus jalan terus ya. Ada. Itu kan bahasa yang kita bilang bias. Maksudnya belok kiri itu belok kiri kemana gitu loh. Dosen saya maksudnya belok kiri ke arah apa sih itu aku lupa. Karyadi kalau di Tugu Muda. Ini Pak Anton itu ya? Pak Anton. Benar. Pak Anton itu belok kiri tapi jalan lurus gitu loh. Dia cuma belok kiri tapi jalan terus, paham gak sih? Oh, cuman belok doang dikit gitu ya? Dikit terus lurus gitu? Belok dikit, jalan terus gitu loh. Itu di situ ditangkap polisi dan dia debat soal itu panjang gitu loh. Di situ Pak Anton bilang, lah kalau gitu salah saya atau salah tulisannya gitu loh. Lah maksudnya belok kiri ke arah Karyadi Pak, bukan belok kiri jalan terus tapi Pak Anton tetap jalan terus lurus gitu loh. Perdebatan panjang dan lain, akhirnya Pak Anton dilepas gitu loh. Ya. Kayak polisinya Yudha Kak, Bapak jalan terus aja, nggak jadi saya. Karena merasa kalah mungkin. Itu apa ya? Centil banget itu, genit banget. Orang hukum tuh kadang-kadang kayak gitu, terlalu gabut untuk hal-hal yang kita sebenarnya tahu, tapi karena kok nggak jelas. Nguji, ngetes. Dia tuh pada intinya Pak Anton pengen bilang, tolong diperjelas, belok kiri tuh belok kiri ke arah mana gitu loh. Jadi asiknya di situ sih untuk asik. Oke. Benar. Oke, kita balik lagi ke fakultas ya, Oksi sama Mas Bekti. Nah, kita balik kenapa sih bukan kenapa.
gimana sih susahnya masuk fakultas psikologi dan juga masuk fakultas hukum dan komunikasi? Mungkin dari dulu. Dari aku dulu ya. Oke. Ya. Kalau dari aku pribadi, kita ngomong konteksnya di Unika ya. Jadi kalau di Unika psikologi itu cenderung lebih gampang. Kenapa gampang? Karena nggak dibatasi kamu harus dari jurusan apa di SMA. Kamu bisa IPA, bisa IPS, bisa bahasa. Aku pribadi pun dari jurusan bahasa. Dari SMA, beneran. Aku jurusan bahasa, dan aku masuk ke psikologi. Dan memang sebenarnya, bukan berarti karena gini ya, stigma di masyarakat kan, anak bahasa itu ya anak yang, outliers, yang, data, bukan out of the box sih sebenarnya. Jadi, out of the box dalam konteks negatif sebenarnya. Karena mereka dibedakan karena depan. Itu yang jadi stigma masyarakat gitu loh. Itu yang kadang-kadang enggak juga sih gitu loh. Enggak juga. Emang kalau kamu belajar bahasa, kamu belajar IPA, belajar IPS, kalau enggak ada bahasa yang menyampaikan, emang kamu bisa paham. Iya. Skakmat. Ini lebih bahasa sebenarnya ya. Iya, skakmat. Kamu mau baca jurnal hukum, mau baca jurnal ekonomi bisnis, mau baca jurnal apapun, nggak ada Google Translate, nggak ada bahasa yang menyampaikan, lo mau apa? Pakai bahasa isyarat kan nggak juga gitu kan? Lo mau podcast gini, nggak ada bahasa, pakai bahasa isyarat gitu podcastnya kan nggak mungkin. Dan justru menurut aku pribadi ya, di psikologi itu lebih cocok untuk anak bahasa. Ya bukan karena aku bahasa juga ya, karena di psikologi itu nanti kamu akan jatuhnya ketemu dengan banyak orang, kamu berkomunikasi, kamu ngobrol gitu dengan banyak orang. Dan itu sih jadi, dan itu perlu bahasa juga gitu loh. Dan kalau dia tanya gampang atau sulit, gampang sih, gitu sih menurutku. Mungkin buat teman-teman SMA yang mau masuk ke Unika, mungkin bisa kasih tipsnya nih. Ya, gimana sih cara masuk ke Fakultas Psikologinya Unika? Fakultas Psikologi Unika, pertama, memang harus interest sama psikologi. Itu tips paling utama dan pertama. Jangan sampai karena itu, ya karena pengen aja. Menurutku adalah lebih baik. Jangan ada paksaan juga ya. Betul. Selebihnya jangan ada paksaan. Jangan ada paksaan. Tapi kalau misal udah dipaksa sama pihak-pihak terkait, misalnya sama orang tua atau sama keluarga, carilah yang jadi asik di psikologi. Carilah yang asik di psikologi. Atau misalnya dipaksa ke fakultas ekonomi, fakultas hukum, carilah yang asik di fakultas itu. Gitu menurutku. Itu yang pertama, harus suka dulu sama psikologi. Yang kedua, ya nilai rapat yang bagus gitu aja. Udah. Yang kedua? Nilai rapat yang bagus aja udah. Bener banget. Bener banget. Jadi nanti masuknya jalur raport ya? Karena itu menarik juga, karena ada... Yang ketiga ada enggak nih? Yang ketiga ada sih, jadi di zamanku itu ada 4 jalur prestasi kalau nggak salah. Jadi JP1 ini kan JP itu nyebutnya. Jadi JP1 itu nilai rapot rata-rata sekian sampai sekian, 9 sampai 8 misalnya. Nanti JP2 sekian sampai sekian, JP3 sekian sampai sekian itu dengan banyak range jalur prestasi itu justru akan mempermudah teman-teman untuk masuk ke Unika karena ada potongan setauku sih di situ. Ya. Gitu sih teman-teman. Banyak opsi yang bisa diambil oleh anak SMA untuk masuk ke psikologi Unika ya. Yang nggak ada, satu sih jalur yang nggak ada di Unika, aku lihat. Apa nih? Jalur orang dalam. Aduh, berat. Ada nggak sih jalur orang dalam di Unika? Karena harus melewati semua jalur itu. Setahu gitu sih. Dulu soalnya, ya setahu aku pernah pengen gitu loh. Ada nggak sih? Karena aku kan daftar di Unika itu kan terakhir kan. Aku nggak keterima SMN, nggak keterima SBM, bidik misi aku juga nggak keterima ya. Itu tuh bener-bener bulan Agustus gitu loh. Aku udah bingung. Karena univ lain udah penutupan. Unika masih buka waktu itu. Aku sempat terlintas bayangku tuh kayak gini loh. Asemi, aku pengen daftar terus aku tahu ya. Apa aku boleh jalur orang dalam ya? Aku cari dan nggak ada gitu kan. Apa sih? Jadi Mas Bakti jalur reguler ya Mas ya? Ya, jalur reguler. Oke. Mending gini lah, aku gini, kadang-kadang aku dulu itu terlalu idealis ya, dengan pilihan univ gitu ya. Aku harus UGM lah, aku harus UI lah, oke boleh. Tapi kadang-kadang kita harus paham triknya juga kan. Maksudnya ketika SBM, SMN itu saingan kita itu berapa gitu loh. Bener banget. Kuota di mereka itu berapa. Aku dulu nggak mikir itu.
Jadi realistis aja lah ketika kita memang pengen di universitas yang kita yakin masuk, lebih enak gitu loh. Bener Semisal banget. gini, kalau jalur prestasi di Unika itu apa nilai raport ya, di mana ada Iya. potongan. Karena kita memprioritaskan hal yang terlalu idealis, ya, Tidak. pada akhirnya di Unika juga kenanya mahal karena Bener banget. iri. Nggak jadi kena potongan. Gak jadi kena potongan. Pengennya murah malah mahal, bener ya. Aduh. Gitu loh, tolong hilangkan idealisme itu gitu. Itu kan Satu. lumayan. Heeh. Uang kalian itu kan bisa kamu gunakan buat hobi kalian, misalnya suka traveling dan lain-lain gitu. Kalau aku sih gitu Oke. aja sih sebenarnya. Boleh fokus ke universitas satu, tapi juga jangan menutup kemungkinan juga punya Ya, cadangan lah. ya punya. Jadi masih bisa yang namanya jalur prestasi di universitas ini. Oke, bicara tentang Fakultas Psikologi dan juga Fakultas Hukum dan Komunikasi. Menurut Mas Bakti sama aku sendiri, mahasiswa khususnya nih, anak psikologi dan juga anak FHK, orangnya aktif nggak sih? Saya kasih ke Mas Bakti dulu aja coba. Oke, ke Mas Bakti dulu aja deh. Sebenarnya aktif dan tidak aktif itu tergantung orangnya ya. Untuk aktif dan tidak aktif tuh aku lihat secara keseluruhan itu nggak bisa kita bilang nggak aktif, tapi juga nggak bisa kita bilang terlalu aktif gitu. Jadi standar sebenarnya. Tapi memang disitulah seninya gitu loh sebagai mahasiswa. Oke. Ketika kamu pengen aktif ya aktif lah. Itu. Oke, jadi aktif itu memang pilihan dari setiap orang ya? Iya gitu. Tapi kalau di Fakultas Hukum sendiri banyak kegiatan, terutama yang menunjang keilmuan ya. Itu rata-rata dikelola sama teman-teman dari himpunan mahasiswa. Oke. Di kami HMPS, kalau di hukum ya IH, kalau di komunikasi IK, ilmu komunikasi gitu. Jadi sebenarnya untuk dibandingin sama fakultas-fakultas lain, hukum juga standar aja untuk masalah keaktifan gitu. Oke. Gitu sih. Di FHK jadi keaktifan masih standar ya? Standar aja sebenarnya. Kalau dari Fakultas Psikologi menurut pandangan Oksi sendiri gimana nih? Nah ini kalau aktif atau nggak aktif aku lebih prefer aku pecah berdasarkan era-era zamannya ya. Oke. Itu karena kalau kita generalisir datanya nggak valid karena sekarang kan serba online gitu ya, serba online gitu juga ya. Nah kalau dulu waktu aku maba, jadi aku masuk pertama kali, wah gila itu panitia buka langsung serbu sama angkatanku semua, saingan semuanya, pengen aktif. Kalau dulu aku masih maba gitu ya, pengen ikut BEM, pengen ikut ini, pengen ikut ini itu, terus dibilang sama kakak kelas, kamu tuh ikut satu aja itu sudah pasti keter gitu loh. Jangan kan ikut dua, satu aja kamu harus bisa fokus gitu loh. Oh, ya benar. Nah bener kan lah sebenarnya memang pada eraku tahun 2018 itu memang aktifnya cukup tinggi. Itu aktif banget. Jadi dulu di eraku itu kan BEM itu kan ada 4 bidang ya. Bidang 1, 2, 3, 4, sampai 5 lah. Bidang 4 sampai 5 gitu ya. Itu masing-masing acara itu rebutan. Misalnya di bidang 1 ya, di acara pertama banyak yang daftar, terus ada yang nggak keterima, pindah ke acara sebelahnya. Ada yang keterima, ada yang nggak terima, pindah acara sebelahnya lagi. Serame itu. Ya? Random ya? Gak pernah menyerah. Gitu berjuang ya? Terus ya mereka. Demi kepanitiaan berjuang gitu mereka. Itu kalau di eraku ya, itu cukup aktif itu. Dan itu saat offline ya? Itu saat offline sebenarnya sih. Jadi memang mungkin karena anak-anak psikologi suka berinteraksi langsung ya, gitu ya. Itu mereka jadi cukup aktif semua di eraku. Aku kurang tahu di era 2020 sekarang. Jadi untuk angkatan yang baru ini apakah aktif atau nggak aktif, aku kurang tahu datanya gimana karena aku sendiri sudah nggak tergabung di panitia apapun. Aku cuma di UKM-ku aja gitu sih. Oke. Nah di UKM-nya Oksi sendiri anak-anaknya pada aktif nggak? Nah ini puji Tuhan karena ini kan karena kita UKM dan kita pasti ada kegiatan yang sifatnya proker gitu ya. Tiap bulan pasti ada kegiatan. Kita sifatnya bukan karena ada yang daftar anak-anak 2020 ya kita berdayakan mereka. Karena kalau aku pribadi ya, karena aku di situ koor pengajaran, aku paling suka memberdayakan mereka. Ayo kami ini ada pemberdayaan. Kalau pemberdayaan misalnya webinar ini tentang tentang marketing. Ayo teman-teman ikut gitu.
tentang terapi, ayo ikut gitu. Nah itu mereka terpancing sendiri, wah ini ternyata ada yang peduli gitu loh. Akhirnya mereka mau ikut aktif juga di situ, gitu sih menurutku. Oke. Nah, bicara tentang keaktifan di fakultas. Nah, di fakultas psikologi dan juga di fakultas hukum dan komunikasi sendiri itu ada poin keaktifan sendiri nggak sih? Kayak sistem poin gitu dari fakultas yang diberikan kepada setiap mahasiswanya gitu? Mungkin dari opsi dulu. Kalau dari fakultas psikologi ya, dari fakultas psikologi memang kita nggak ada untuk poin keaktifan. Jadi untuk teman-teman yang mendengarkan podcast ini mungkin dari teman-teman SMA, apa sih poin keaktifan itu? Jadi poin keaktifan itu misalnya, oh teman-teman ikut webinar atau ikut seminar gitu ya, dapat poin 100. Nah, untuk teman-teman bisa lulus dari fakultas itu minimal punya 1000 poin. Nah, itu jadi teman-teman harus bisa berbondong-bondong mengikuti banyak kegiatan. Nah, itu yang dimaksud dengan poin keaktifan. Nah, kalau di psikologi sendiri nggak ada. Kita memang dibebaskan di situ. Nggak ada kewajiban. Gitu sih kalau dari fakultas psikologi. Oke, oh jadi memang dari psikologi memang suka-sukanya dari mahasiswanya mau aktif atau enggak, tapi memang dari mahasiswanya sendiri sudah aktif ya? Lebih asik gitu sih ya. Lahir sebagai manusia merdeka ya kan. Merdeka. Gak ada tekanan. Mungkin karena juga ya, udah mungkin karena udah apa ya aku nggak tahu di UKM fakultas di tempat lain ya, tapi yang aku lihat di psikologi itu cukup banyak gitu loh. Wadahnya cukup banyak sekali. Kayak ada UKM itu ada UKM Hipno, Sunrise, terus ada 5 atau 6 lebih gitulah. Itu cukup banyak di situ. Jadi sudah udah tersebar di masing-masing itu sih menurutku. Hey yo, Monica.